Para saudari dan saudara, hari ini kita ditawarkan bersama dengan seluruh gereja merenungkan kembali betapa manusia dipanggil untuk bekerja mengolah segala ciptaan yang dipercayakan kepadanya untuk menjadi berkat bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi seluruh alam. Maka pekerjaan berat yang dipercayakan kepada manusia senantiasa ditempatkan dalam kerjasama dengan Allah, bukan saja menjadi pekerjaan manusia sendiri. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan 14 calon penerima baptis akan mengikuti upacara tahap yang kedua. Maka semoga dalam upacara ini para calon baptis akan menjadi semakin mantap menjadi anggota gereja Katolik. Mari kita awal rangkaian pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan batin kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Para saudari dan saudara, dalam keheningan batin kita masing-masing, marilah kita kembali bersyukur untuk segala rahmat yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur untuk hidup kita masing-masing, untuk hidup kita yang memungkinkan kita mengalami banyak pengalaman rahmat. Mari kita juga bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang turut membentuk pribadi kita, menuntun kedewasaan. Mari kita juga bersyukur untuk waktu, untuk peluang, untuk kesempatan yang Tuhan berikan agar kita senantiasa melakukan tindakan-tindakan kasih. Sekarang marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara Maria, pada orang-orang yang telah kudus dan kepada saudara sekalian supaya membukakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini kita berdoa yang pertama mengenang 100 hari berbulan Yohanes Avila Susanto, dan yang kedua mengenang memohon kedamaian jiwa bagi Maria Magdalena Celestia Nugrahani yang sudah berpulang. Semoga saudari-saudari kita yang sudah meninggal dalam damai Tuhan senantiasa beristirahat dalam kekekalan kerahimannya. Keluarga dan kita yang ditinggalkan semoga senantiasa dianugerahi iman, harapan dan cinta yang semakin besar. Allah Bapa Maha Rahim, orang yang lemah dan berdosa menerima janji akan mendapat pengampunan berkat Yesus Adam baru. Semoga kami tetap mengingat dengan rendah hati bahwa hanya kesetiaan-Mu yang menyelamatkan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan berkata kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu?"
Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan 2 uang itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuatkan ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkejutlah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjala, dan rebutanlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunanmu." Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak memiliki makanan, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak memiliki makanan. Jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka memiliki juga beberapa ikan. Setelah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 batu. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, teristimewa para calon penerima baptis yang hari ini menerima atau memasuki tahapan yang kedua. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini rupanya memberikan kita peringatan akan beberapa hal. Yang pertama, sebagai orang Katolik atau sebagai calon penerima baptis, kalian semua diingatkan ketika kalian menjadi orang-orang beriman Katolik, rupanya kalian tidak dicita-citakan atau tidak dipersiapkan untuk menjadi orang yang tersembunyi. Maka tadi diceritakan Tuhan pada suatu kali berkeliling ke Taman Eden lalu menanya kepada manusia pertama, "Di manakah engkau?" Tetapi mereka menjawab, "Kami bersembunyi karena kami takut." Maka yang pertama, sebagai orang beriman Kristiani, juga bagi kalian yang mau menerima baptis, bacaan hari ini mengingatkan setelah
dibaptis, setelah menjadi orang Katolik, kalian diajak untuk tidak anonim, tidak menjadi orang yang bersembunyi, tidak ngumpet, tidak kemudian menarik diri, tetapi sebaliknya semakin terlibat. Harapannya demikian. Maka menjadi orang Katolik bukan selesai ketika nanti salah baptis, tetapi akan menjadi orang yang katakanlah mendapat beban tambahan. Kalau mau mengatakannya sebagai beban, tetapi memiliki tugas panggilan tambahan setelah dibaptis. Kalau kalian sebelum dibaptis kalian hanya datang untuk mengikuti pengajaran persiapan baptis, maka nanti setelah kalian dibaptis, kalian tidak hanya datang mengikuti pengajaran baptis, tetapi datang untuk semakin dapat berkontribusi bagi gereja. Maka itu sekarang kata perhatikan, kalian punya waktu untuk kemudian memutuskan dengan secara lebih dewasa bersama dengan calon wali baptis dan orang tua kalian. Apakah kira-kira kalian sanggup untuk berkontribusi lebih besar pada gereja? Dibaptis bukan kesempatan untuk bersembunyi, bukan kesempatan untuk menarik diri, tetapi kesempatan untuk semakin kelihatan. Dan semakin kelihatan itu berarti ada dua kemungkinannya. Kalau yang kalian perlihatkan adalah pekerjaan-pekerjaan baik, mungkin kalian akan dipuji orang. Mungkin. Karena bisa jadi kalian melakukan pekerjaan baik, tetapi tetap dipaidu oleh orang. Tapi bisa jadi kalian melakukan pekerjaan yang kurang baik, lalu senantiasa mengundang caci maki dari orang. Dan itu yang selalu akan dihadapi. Jangan pernah merasa, jangan pernah berpikir kalau menjadi orang Katolik lalu tidak akan ada celaan, tidak ada cacian. Pasti akan selalu ada. Meskipun melakukan yang baik, pasti akan ada celaan juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bacaan pertama hari ini juga mengingatkan menjadi orang Katolik ternyata tidak lepas dari Buddha. Maka tadi sebagai anak Allah yang pertama, ciptaan Allah yang pertama, manusia pertama pun tergoda. Dan sebetulnya bisa memilih mau jatuh dalam godaan atau mau tidak tergoda. Dan kalian pun demikian, kita semua begitu. Setelah dibaptis, meskipun kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan berarti kita bebas dari godaan. Kita berusaha jauh dari godaan, tetapi kalau kita lemah, maka kita tetap bisa berusaha. Jangan pernah berpikir menjadi orang Katolik maka akan menjadi enak memilih apapun pekerjaan-pekerjaan baik tanpa ada godaan-godaan yang lain. Kita tetap tergoda. Kalian juga tetap akan mengalami godaan, bisa besar, bisa kecil, tetapi godaan pasti mendorong kalian supaya jatuh. Maka kalian diingatkan untuk itu. Maka sekali lagi kalian diingatkan kalau ingin baptis berarti kalian perlu selalu tetap mempersiapkan diri, melatih diri supaya akhirnya tidak jatuh dalam godaan apapun dan melakukan dosa apapun. Lalu yang terakhir, bacaan kitab suci hari ini mengingatkan, Injil dan bacaan pertama hari ini mengingatkan ketika kita sudah menerima baptis, maka apapun yang kita kerjakan, kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk kebesaran nama saya, nama kita, namaku, tetapi juga untuk kebesaran bersama. Maka diceritakan Yesus memberi makan banyak orang. Maka untuk kalian juga, kalian baptis bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Kalian menyatakan diri mau menjadi orang Katolik bukan untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk membantu banyak orang juga. Kalian menjadi Katolik berarti setelah ini menjadi bagian dari gereja Katolik. Maka apapun yang kalian lakukan tentunya akan menjadi representasi gereja Katolik. Maka semoga perbuatan baik kita sajalah yang senantiasa kita perjuangkan. Provisian karena kalian sudah memasuki tahap kedua dalam pentahapan 3 tahap penerimaan baptis nanti. Semoga bacaan-bacaan hari ini senantiasa mengingatkan untuk senantiasa kita semua diberi kesempatan untuk tetap mempersiapkan diri pada baptis yang akan kita terima nanti. Bukan untuk menjadi orang yang menarik diri,
Bukan untuk kemudian setelah baptis bersembunyi, tetapi untuk keluar, untuk kelihatan. Bisa jadi kelihatan dan diuji, bisa jadi kelihatan dan dijawab. Lalu yang kedua, kita diingatkan supaya akhirnya kita sadar dibaptis menjadi anak Allah, tetap bisa berdosa, tetap sangat mungkin berdosa. Maka kita tetap minta bantuan Tuhan dalam doa supaya kita tidak tergoda berdosa. Lalu yang terakhir, dibaptis dari menjadi warga gereja. Mari kita selalu ingat yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk gereja dan untuk kehidupan banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Para saudara dan saudara, ini kita akan menerima 14 calon baptis yang sudah mempersiapkan diri dan akan mempersiapkan diri lebih lanjut. Semoga komitmen mereka senantiasa berada dalam kesadaran dan senantiasa didukung oleh orang tua dan calon wali baptis serta para katekis yang menemani mereka. Para ketumen yang terpilih, saya persilakan maju bersama dengan wali baptis masing-masing. Para calon penerima baptis dan para wali baptis, pada kesempatan hari ini kita akan memohonkan berkat dan pengurapan kepada para calon baptis. Maka semoga para calon wali baptis dengan ini senantiasa berjanji dalam hati dan secara publik akan menemani anak baptisnya sampai pada kedewasaan iman, sampai akhir kehidupan. Maka perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada para calon wali baptis. Benarkah para katekumen ini telah rajin mendengarkan sabda Allah yang diwartakan oleh gereja? Benarkah para katekumen sudah berusaha hidup sesuai dengan iman dan tuntutan-tuntutan Injil? Apakah para katekumen ini sungguh pantas dikukuhkan sebagai calon-calon baptis baru? Terima kasih untuk kesaksian para calon wali baptis dan para pendamping. Dengan ini saya nyatakan secara resmi saudari-saudara kita dipilih untuk menerima sakramen inisiasi pada upacara yang akan datang. Syukur kepada Allah. Sekarang marilah kita berdoa Tuhan. Allah Bapa yang kekal memohon berkat-Mu untuk ke-14 calon baptis yang akan dibaptis pada perayaan yang akan datang. Bantulah mereka untuk senantiasa mengenali panggilan mereka menjadi para pengikut-Mu, orang-orang yang mampu membuka diri, sadar akan pengalaman-pengalaman yang mungkin menggoda mereka untuk menjauh dari-Mu, dan senantiasa terdorong untuk bekerja keras bukan hanya bagi kebesaran namanya, tetapi juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Berkat-Mu senantiasa kami mohonkan turun atas mereka dan juga para wali baptis yang menemani, keluarga dan para katekis yang senantiasa mendukung usaha dan niat baik mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
gerejamu, putra-putri angkat yang baru, yang menyatakan diri sanggup bergabung dengan keluargamu, menjadi saksi kebaikanmu di hadapan semua orang. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah, membuka hati mereka kepada rahmat, sehingga baptisan yang akan mereka terima pada waktunya nanti akan menjadi jalan bagi mereka untuk menjadi rekan sekerja Kristus bagi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kekal, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah meninggal, teristimewa Yohanes Sampiran Sutanto dan Maria Makubata yang berani. Semoga mereka yang beristirahat dalam damai-Mu senantiasa menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiaran di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kekal, kami berdoa bagi segala sakit penyakit penderitaan yang kami derita. Semoga kami senantiasa terbuka pada sakit penyakit dan situasi penderitaan kami, karena dengan demikian kami semakin mudah dibantu untuk menemukan pemulihan jiwa badan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kekal, kami berdoa pula untuk segala pekerjaan bisnis usaha kami. Semoga dalam mengupayakan kesejahteraan kami tidak berlaku curang, kami tidak menipu, tidak merampok, tidak merusak ciptaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala persoalan hidup yang kami hadapi, entah besar, kecil, berat, ringan, yang sudah mulai terurai yang akan masih menimpa kami hari ke depan. Semoga kami senantiasa menemukan Engkau yang menemani dan memberi kelegaan batin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kekal, inilah pujian syukur kami atas segala rahmat yang Kau berikan. Kami percaya Kau mendengarkan setiap doa demi Kristus pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur padamu. Ia mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan serta-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba penebus dosa penyelamat dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Tuhan membawa kita sampai ke hidup yang kekal.
biarlah mereka kembali ke jalan yang telah Kau pilih dan Kau tentukan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang memilih jalan lain, sudilah Engkau tetap memberkatinya, karena mereka tetap anak-Mu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai orang beriman dan bekerja giat di tengah jemaat-Mu. Semua ini kami mohon dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa sumber segala rahmat, perjalananmu menyediakan hidup kami. Semoga kami menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama juga ciptaan-Mu. Dan kelak kami Kau persatukan dalam kerajaan yang kekal demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Kita semua dalam tugas karya dan pelayanan kita hari ini diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian kasih kita pada hari ini sudah